Terima kasih untuk dukungannya. Kini kita masuk pada lorong cerita. Master Pedang Sembilan Langit, Season 31. Sebelum dimulai, silahkan cek update lebih cepat di weblog, Novelian Audio. Klik link yang ada di deskripsi video ini bos ya. Judul lama yang hilang juga ada di sana. Kita lanjut dan selamat menikmati. Setelah mengetahui semuanya, Ye Bugui terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk darah, napasnya menjadi tidak teratur. Sialan, orang ini sudah keterlaluan. Cari di seluruh area, temukan jejak terakhirnya, dan kepung serta bunuh dia dengan sekuat tenaga. Aku akan melawannya sampai mati. Setelah memuntahkan seteguk darah, Ye Bugui, yang diliputi amarah, matanya merah dan hampir meledak. Ye Feng tak berani membantah, dan segera mengeluarkan perintah, dan semua anggota gerbang malam hitam langsung bertindak. Banyak praktisi bela diri yang mendengar berita mengejutkan ini merasa tercengang. Pria itu sangat kuat, hanya dalam setengah bulan, dia benar-benar menghancurkan tambang gerbang malam hitam. Siapa yang bisa melawannya? Apakah semut itu benar-benar sekuat itu? Di dalam cabang 9 neter, Feng Jiuyu tidak percaya itu benar. Dengan ekspresi takjub di wajahnya, dia bergumam sesuatu lalu termenung. Saat itu, dua orang perlahan berjalan masuk dari luar kota Siyuan. Banyak pejalan kaki, setelah melihat kedua pria itu memancarkan aura mengancam, segera memberi jalan. Apa yang terjadi? Yin Shaoning dari kota Liusa dan Bala Xiong dari kota Jinsa ternyata telah menjalin hubungan. Kapan mereka membentuk aliansi? Aneh sekali, dan mereka bahkan datang ke kota Siyuan. Apa yang sebenarnya mereka coba lakukan? Apa kau tidak mengerti? Mereka datang karena mendengar Limo Wen ada di sini. Banyak pendekar bela diri berbisik-bisik di antara mereka sendiri, tetapi setelah melihat keduanya memasuki kota diikuti oleh puluhan murid Sekte Amitabha Alam Inti Emas, mereka semua terdiam. Pria itu benar-benar telah memprovokasi begitu banyak orang. Akankah dia bisa meninggalkan kota Siyuan hidup-hidup? Aku punya firasat bahwa pertempuran dahsyat akan segera terjadi di sini. Ya, Sekte Amitabha telah mengerahkan begitu banyak orang. Kali ini, anak itu mungkin tidak akan bisa lolos. Cek, apa gunanya menambah jumlah orang? Mereka punya harta sihir spasial. Kalau mereka tidak keluar, mereka bisa kabur saja. Siapa yang bisa menangkap mereka? Di antara kerumunan itu, ada banyak yang memiliki pendapat berbeda. Di mata mereka, Limo Wen memiliki peluang lebih besar untuk menang. Lagi pula, pria itu sudah memiliki bola roh air begitu lama, dia pasti sudah menyempurnakannya sejak lama. Dengan bantuan bola roh air, berapa banyak yang bisa menandingi kita? Inilah yang dipikirkan banyak orang yang jeli. Meskipun kemampuan mereka mungkin tidak hebat, keterampilan analitis mereka sangat mumpuni. Limo Wen baru berada di wilayah barat selama sedikit lebih dari 2 bulan, namun tak terhitung banyaknya ahli bela diri di wilayah barat yang telah mengetahui apa yang telah ia lakukan. Informasi biografisnya telah dikumpulkan dan dijual oleh pihak-pihak yang memiliki motif tersembunyi. Banyak anak ajaib telah menggunakan batu spiritual untuk membeli informasi tentang dirinya dan mengenalnya lebih dekat. Alasan mereka melakukan ini adalah untuk mengenal diri mereka sendiri dan musuh mereka. Jika mereka bertemu Limo Wen, pertarungan tak terhindarkan. Mengenali gerakannya terlebih dahulu akan memberikan lapisan perlindungan ekstra. Yang mereka ketahui hanyalah tentang situasi Limo Wen di gurun timur dan puncak awan, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi padanya sekarang. Saat semua orang mencari keberadaan Limo Wen, sosok Limo Wen muncul di puncak gunung di luar kota Siyuan. Murong Sui Feng kembali pergi berburu monster, sementara Lei Huang dan Li Mengyao ditugaskan mencari kayu bakar. Keempatnya memiliki pembagian kerja yang jelas dan bekerja sangat cepat. Hanya dalam 1,5 jam, mereka sudah merebus, memasak, dan memanggang, semuanya sekaligus. Setelah Li Hanyi dan Li Mengyao diteleportasi, keenamnya berkumpul kembali. Setelah beberapa gelas minuman, Lei Huang dan Li Mengyao adalah orang pertama yang berbicara. Terima kasih atas perhatianmu, Saudara Li. Sekarang setelah aku dan istriku berhasil menembus alam inti emas, sudah saatnya kami pergi dan berpetualang sendiri. Jika aku selalu berada di sisi kakak Li, aku akan merasa seperti anak kecil yang tidak pernah tumbuh dewasa, dan kakak Li akan merawatku dalam segala hal. Jika terus seperti ini, akan berbahaya dan tidak bermanfaat bagi praktik spiritual kita. Jadi, setelah makan ini, saya dan istri akan meninggalkan Saudara Li untuk menjelajah ke wilayah barat. Mari kita berjanji untuk bertemu lagi di dunia tengah. Saya berharap ketika kita bertemu lagi, setiap orang akan menjadi individu yang benar-benar kuat dan mampu berdiri sendiri. Saya, Lei Huang, hadir di sini. Izinkan saya minum dulu sebagai tanda penghormatan, kepada Saudara Li, kepada persahabatan kita, dan kepada semua orang. Setelah mengatakan itu, dia mengambil kendi anggur dan meminum seluruh isi kendi anggur itu dalam sekali teguk. Sebelum Limo Wen sempat berbicara, Murong Sui Feng juga berkata sambil tersenyum, Saudara Lei, apa yang kau lakukan sangat tidak baik. Kamu sudah mengatakan semua yang ingin kukatakan, jadi apalagi yang kamu ingin aku katakan? Saudaraku, kita bersaudara, tak perlu kata-kata, semuanya ada di dalam anggur, Cir. Pria itu melirik Limo Wen dan berbicara dengan nada kurang ajar. Limo Wen tersenyum, mengangkat kendi anggur, membenturkannya ke kendi milik yang lain, lalu bergumam, itu juga tidak apa-apa. Sejujurnya, kau tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dengan mengikutiku. Meskipun tingkat kultivasimu akan meningkat, kau akan kehilangan banyak hal lainnya. Karena kamu akan pergi, aku juga akan memberimu hadiah.
Pertama-tama, perlu saya perjelas, saya juga belum berkultivasi. Kalian bertiga telah mencapai alam inti emas, jadi kekuatan jiwa kalian seharusnya sudah mendekati persyaratan. Sangat tepat untuk menggunakannya sebagai jurus pertahanan diri yang ampuh. Namun, apakah kalian mampu menguasainya atau tidak, itu tergantung pada diri kalian sendiri. Biar saya tegaskan, ini akan sangat menyakitkan, jenis rasa sakit yang bisa membunuh kalian. Setelah mendengar itu, ketiganya terkejut dan berseru, teknik rahasia yang diturunkan dari Istana Bulan Air. Limo Wen tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, baguslah kau tahu. Hanya ini yang bisa kulakukan untuk membantumu. Teknik rahasia ini terlalu ampuh. Kuharap kau tidak akan menyebarkannya kepada orang lain, agar kau tidak terbakar api. Ketiganya langsung menunjukkan kegembiraan mereka. Jangan khawatir, kami tahu kedalamannya. Setelah Lei Huang selesai berbicara, wajahnya dipenuhi dengan rasa penuh harap. Tanpa banyak bicara, Limo Wen mulai memberikan semua prasasti kultivasi di lautan ilahinya kepada mereka bertiga. Setelah memejamkan mata dan merenung sejenak, ketiganya menunjukkan ekspresi terkejut. Saudaraku, kau benar-benar bersedia mewariskan teknik rahasia seperti itu kepada kami. Limo memutar bola matanya ke arah Murong Suifeng dan berkata dengan acuh tak acuh, itu hanya teknik kultivasi, tidak ada yang istimewa. Aku, Limo Wen, tidak akan menyembunyikan apapun dari orang lain. Karena kalian adalah teman dan saudaraku, tentu saja aku tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil. Sang guru akan membimbing kalian melewati pintu, tetapi kultivasi sepenuhnya bergantung pada kalian. Kalian semua harus mengandalkan diri sendiri. Aku tidak bisa mengendalikan jalan kalian, tapi aku harap kalian semua bisa menjadi yang terkuat. Semangat! Terima kasih banyak, Saudara Li. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan dan kebajikanmu. Lei Huang mengangkat kendi anggur tinggi-tinggi, terus meraung, dan mulai meneguknya. Mereka semua berusia sekitar 18 atau 19 tahun, di masa puncak kehidupan mereka, dan toleransi alkohol mereka sangat tinggi. Karena dia juga seorang kultivator, dia praktis kebal terhadap mabuk. Keenam orang itu duduk mengelilingi meja dan melahap seekor beruang hitam dan seekor ular piton raksasa, kemudian meminum lebih dari selusin kendi anggur keras sebelum akhirnya berhenti. Mereka semua terduduk lemas di tanah, tetap tak bergerak untuk waktu yang lama. Keesokan harinya, tepat tengah hari, Limo Wen perlahan membuka matanya. Namun kini, hanya Li Hanyi dan Lin Miaoxin yang tetap berada di sisinya. Lei Huang, Li Mengyao, dan Murong Suifeng telah pergi dengan tenang tanpa ada yang menyadari. Semua hal baik pasti akan berakhir. Kuharap semuanya berjalan lancar untukmu. Hanya itu yang bisa kulakukan. Meskipun Limo Wen agak terharu, dia tidak banyak bicara. Setelah membangunkan kedua wanita itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang pergi. Mereka tidak pergi ke kota Siyuan, tetapi menuju lurus ke selatan, ke arah pusat wilayah barat. Bagian 302. Alasannya tidak pergi ke kota Siyuan bukanlah karena takut, tetapi karena memang tidak ada keperluannya. Dia hanya lewat saja, dan sekarang karena dia tidak lagi memiliki apa yang dibutuhkannya, dia pasti gila jika tidak pergi. Pada saat yang sama, dia sangat menyadari bahwa jebakan pasti sedang menunggunya di kota Siyuan. Baiklah, aku akan menyelinap pergi dan melarikan diri. Baik Ye Bugui maupun Feng Jiuyu tidak akan bisa menangkapku. Adapun Yin Shaoning dan yang lainnya, dia sama sekali tidak tahu bahwa mereka akan datang ke kota Siyuan karena dirinya. Adapun Yin Shaoning dan yang lainnya, mereka sekarang diperbudak di seluruh dunia oleh Limo Wen seperti anjing, yang sungguh merupakan situasi yang tragis. Lebih buruk lagi, mereka bahkan tidak bisa mendapatkan makanan panas berupa kotoran, yang membuat mereka merasa sangat sengsara. Baru beberapa hari setelah Limo Wen meninggalkan kota Siyuan bersama kedua wanita itu, penduduk kota mengetahui bahwa dia telah pergi. Mereka semua sangat marah sampai-sampai tidak bisa menggambarkannya. Tuanku, pusat wilayah barat pasti jauh lebih ramai daripada tempat lain, bukan? Di mana para kultivator inti emas berada? Jika kita pergi ke sana, apakah kita benar-benar akan memiliki tempat untuk bertahan hidup? Saat itu, Li Hanyi bersandar pada Limo Wen seperti burung kecil, wajahnya penuh pesona. Limo Wen terbatuk pelan dan berkata, dimanapun kita berada, kita bertahan hidup di celah-celah. Kalau begitu, mari kita mendekati dunia tengah dan melihat makhluk-makhluk yang lebih kuat. Lagi pula, semuanya sama saja. Ini sempurna. Pusat wilayah barat hanya berjarak puluhan ribu mil dari dunia tengah. Akan jauh lebih mudah bagi kita untuk memasuki dunia tengah. Selain itu, energi spiritual di sana jauh lebih kaya daripada yang dapat Anda bayangkan, yang akan sangat bermanfaat bagi Anda saat memasuki alam inti emas. Yang perlu kalian berdua lakukan sekarang adalah terus memadatkan energi yuan kalian dan membiarkan dantian kalian berubah menjadi inti emas dengan sendirinya. Kalian tidak boleh terburu-buru. Li Hanyi mengangguk, sementara Lin Miaoxin tetap diam. Namun, dia tahu bahwa kata-kata Limo Wen kepada mereka juga demi kebaikan mereka. Dalam hal budidaya, semuanya bergantung pada diri sendiri. Sekarang setelah Lei Huang dan yang lainnya pergi, itu adalah hal yang baik bagi Limo Wen, karena dia dapat membawa kedua wanita itu dan berkeliling wilayah barat. Mereka bertiga melakukan perjalanan dengan santai, meminum air mata air pegunungan saat haus dan berburu monster saat lapar, bergantian antara merebus, memasak, dan memanggang, serta menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Ketiganya berjalan kaki, bukan terbang, karena mereka tidak memiliki tujuan saat itu, yang merupakan kesempatan bagus untuk menenangkan pikiran mereka. Dengan dua wanita di sisinya, Limo Wen tentu saja sangat bahagia.
Sekarang, mereka bertiga bahkan memiliki peta wilayah barat, sehingga mereka dapat melihat dengan jelas kemanapun mereka pergi, tidak seperti sebelumnya ketika mereka benar-benar tidak tahu apa-apa dan hanya berkeliaran tanpa tujuan. Setengah bulan berlalu begitu cepat. Mereka bertiga berhenti di tepi sebuah sungai besar. Wow, sungai Blackwater. Mengapa airnya hitam semua dan baunya busuk? Mungkin tidak layak minum. Ini keterlaluan. Lin Miaoxin melirik sungai yang dipenuhi air hitam dan langsung mengerutkan kening. Pencemaran parah ini kemungkinan besar disebabkan oleh terlalu banyak orang di hulu dan emisi mereka yang tidak terkendali. Ini sangat disayangkan, dan ini juga salah satu alasan mengapa Origin Star memasuki masa akhir. Kau akan terbiasa. Ayo pergi. Tempat ini sangat kotor, mungkin tidak ada yang layak untuk berlama-lama di sini. Li Hanyi bergumam, mendesak Lin Miaoxin untuk bergegas. Li Mowen tetap diam. Setelah menutup matanya dan merasakan sekelilingnya, dia menemukan bahwa ada banyak mayat di bawah sungai, tertutup lumpur, tetapi jumlahnya sangat banyak. Dia tidak tahu bagaimana orang-orang ini mati, tetapi dia merasa bahwa mereka semua dibantai lalu dibuang ke sungai. Ketiganya melakukan perjalanan menyusuri sungai sejauh puluhan mil sebelum akhirnya sampai ke tepi ngarai. Di sana berdiri sebuah lempengan batu setinggi 10 zang, dengan 3 aksara besar di atasnya, yang sangat menarik perhatian. Sungai Pasir Hitam. Area di dalam sekolah Amitabha, termasuk ngarai besar Sumeru, terlarang bagi orang luar. Setelah melihat prasasti batu peringatan itu, ketiganya memasang ekspresi muram. Jadi kita sudah memasuki wilayah Sekte Amitabha. Tak heran ada begitu banyak mayat di sungai. Sepertinya kita memang ada hubungannya dengan para biksu botak ini. Li Mowen berbicara perlahan, tetapi dengan nada marah dalam suaranya. Pada saat itu, sekelompok lama yang mengenakan jubah perlahan muncul dari ngarai yang jauh. Yang membuat Li Mowen marah adalah para lama itu, yang masing-masing tampak garang dan mengancam, mengawal puluhan orang biasa yang berpakaian compang camping, masing-masing memegang tongkat dan pentungan. Di antara kelompok orang tersebut terdapat laki-laki dan perempuan, yang semuanya sangat lemah, jelas menderita kekurangan gizi jangka panjang. Mereka semua pucat dan kurus, tampak lemah dan lesu, yang sangat memilukan. Sekte Amitabha yang hina itu. Beraninya mereka memperbudak begitu banyak orang biasa. Apa yang sebenarnya mereka coba lakukan? Bisnis apa yang mereka jalankan di Grand Canyon Sumeru ini? Li Mowen, yang sebelumnya menyuarakan keraguannya, melirik kelompok murid Sekte Amitabha, ekspresinya menjadi dingin. Di seberang mereka, sekelompok murid Buddha Amitabha berteriak-teriak dan memukuli beberapa pria yang berjalan perlahan. Dasar bajingan, kalian masih bertingkah seperti ini bahkan saat akan mati. Apakah kalian harus dikirim ke neraka sekarang juga? Salah satu lama yang bertubuh kekar menamparkan seorang pria kurus sambil mengumpat pelan. Namun saat itu juga, dia melihat Li Mowen dan 2 orang lainnya berdiri di tepi seberang sungai pasir hitam. Matanya tiba-tiba menyala dengan 2 cahaya berbeda, dan wajahnya dipenuhi ekspresi mesum. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang biarawan, dia jelas-jelas hantu yang penuh nafsu dan kelaparan. Saudara-saudara, lihat, domba gemuk besar, domba gemuk yang sangat cantik. Tangkap mereka, potong-potong para pria, kita akan memisahkan mereka, tapi simpan para wanitanya. Kita bersaudara bisa bersenang-senang dulu, ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Saat lama terkemuka mengarahkan tongkatnya ke arah Li Mowen dan 2 rekannya di seberang sungai, puluhan murid Amitabha melesat ke udara seperti bintang jatuh dan bergegas menuju ketiganya, wajah mereka dipenuhi ekspresi cabul. Aku akan membunuh keempat kultivator alam inti emas. 2 lainnya, kalian berdua, akan bekerja sama untuk memusnahkan mereka. Jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Setelah Li Mowen selesai berbicara, dia melesat maju seperti meteor, pedangnya menembus tubuh seorang lama. Dengan tendangan cepat, dia menginjak mayat lama itu langsung ke sungai pasir hitam. 13 pedang dunia bawah, tusukan angin puyuh. Saat tubuhnya berputar di tempat, hujan pedang melesat di langit, membentuk tornado yang menusuk tubuh lebih dari selusin orang dalam sekejap. Puff puff puff. Kedua pihak bentrok, dan dalam beberapa tarikan napas, Li Mowen dengan brutal membunuh lebih dari selusin murid Sekte Amitabha. Li Hanyi dan Lin Miaoxin memasang ekspresi dingin dan tegas. Saat mereka mengaktifkan meridian beku mereka, kristal es langsung muncul di sungai pasir hitam, membuat tulang-tulang terasa membekukan. Teknik pedang bintang bulan, 7 bintang kembali menjadi 1 tebasan. Kedua wanita itu meraung dan melepaskan pedang cahaya berbentuk salib. Selusin atau lebih kultivator alam pemecah kekosongan yang tersisa terdiam sesaat di udara saat pedang cahaya berbentuk salib menembus tubuh mereka, membelah mereka menjadi 2 dan memadatkan mereka menjadi pecahan es yang menghantam sungai pasir hitam. Membunuh. Saat Li Hanyi mengamuk, dia melesat seperti meteor ke arah seorang murid Sekte Amitabha dan menusukkan pisau ke tenggorokannya. Dengan 1 ayunan pedang panjangnya, kepala murid Sekte Amitabha itu langsung terpenggal. Lin Miaoxin tentu saja tidak mau kalah. Dengan gerakan anggunnya, dia menyilangkan tangannya dan menebas dengan ganas ke tubuh seorang murid Sekte Amitabha yang sedang melawannya, membuatnya terlempar puluhan meter jauhnya. Orang yang ditabraknya tiba-tiba terbelah menjadi 3 bagian, jatuh ke langit dan menyemburkan darah ke seluruh penjuru angkasa. Semut-semut bodoh, berani-beraninya kalian menyentuh murid-murid Sekte Amitabhaku. Saudara-saudara, cincanglah mereka berkeping-keping. Dengan raungan dari pemimpin lama, beberapa biksu kekar dan botak yang memegang tongkat melesat ke arah ketiga pria itu dan mengayunkan tongkat mereka dengan keras. Bagian 303. Membunuh.
Dengan teriakan keras dari pemimpinnya, sekitar selusin pria yang tersisa meninggalkan tepi sungai seberang dan mengikuti ketiga pria tersebut. Pada saat itu, Li Mowen berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung muncul di depan pemimpin botak itu. Setelah memenggal kepala pria itu dengan pedang, dia merebut cincin penyimpanan dari tangannya. Hanya dengan melihat biksu botak ini, Anda dapat mengetahui bahwa dia adalah seseorang yang berstatus tinggi, tetapi jika dia jatuh ke tangan Li Mowen, hanya ada satu kata untuknya, kematian. Meskipun dia berada di alam inti emas, dia tidak mampu menahan satu pun serangan pedang dari 5 jenius di alam niat dan langsung tewas. Yang lainnya mengayunkan tongkat mereka ke arah kedua wanita itu, tetapi mereka semua berhasil menghindar. Teknik pedang bintang bulan melesat melintasi langit seperti meteor. Hanya dalam beberapa lusin gerakan, semua murid sekte Amitabha yang tersisa binasa di kehampaan, jatuh ke sungai pasir hitam. Barulah setelah Lin Miaoxin memenggal kepala orang terakhir, ketiganya menghentikan laju mereka dan turun ke sisi lain sungai pasir hitam. Adapun jasad para biksu botak itu, mereka telah lama menjadi bagian dari sungai pasir hitam, hanyut dengan cepat. Meskipun air hitam itu telah berubah menjadi merah kehitaman, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Ketiga orang yang diliputi amarah itu, setelah membunuh dua murid sekte Amitabha dalam waktu sesingkat membakar sebatang dupa, masih dipenuhi kemarahan. Orang-orang yang dikawal itu gemetaran, tidak berani bergerak sedikitpun. Li Mowen berjalan menghampiri seorang lelaki tua dan berkata dengan tenang, "Pak Tua, bisakah Anda memberitahu saya kemana mereka membawa Anda? Lagi pula, apa yang Anda lakukan di ngarai besar Sumeru yang jauh itu? Mengapa Anda datang dari sana?" Orang tua itu gemetar dan berkata pelan, "Mereka sedang membuat patung emas Amitabha di dalam, dan orang luar tidak diperbolehkan menodainya. Kami semua adalah pengrajin dan budak, yang telah lama terendam air hitam, dan telah tertular penyakit serius. Mereka mengirim kami jauh-jauh untuk mengurus diri sendiri. Teman-teman muda, sebaiknya kalian segera lari, atau kalian akan mengalami nasib yang sama seperti kami jika tertangkap. Meskipun kau seorang ahli bela diri, kau tidak akan mampu menahan efek korosif air hitam itu. Seiring waktu, kau akan kehilangan semua kultivasimu dan berakhir seperti kami, hanya bisa menunggu kematian. Lagi pula, tidak ada yang tahu racun apa itu. Ribuan orang telah meninggal, dan jasad mereka telah dibuang ke sungai pasir hitam ini. Nasib kita akan sama." Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia batuk beberapa kali, dan darah hitam menyembur dari mulutnya. Melihat ini, Li Mowen hanya bisa membungkuk kepada mereka sebelum memimpin kedua wanita itu dalam seberkas cahaya, bergegas menuju ngarai besar Sumeru yang jauh. Adapun orang-orang yang setengah mati itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ketiganya bukanlah ahli alkimia maupun apoteker, jadi mereka hanya bisa menyerahkan semuanya pada takdir. Namun sekarang setelah mereka mengetahui semua yang ada di dalamnya, tentu saja mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tubuh emas Amitabha. Sialan, kau sangat berbahaya. Aku tidak peduli tubuh emas seperti apa yang kau miliki. Jika aku tidak menghancurkanmu, aku bukan manusia. Li Mowen sangat marah. Dihadapkan dengan hal yang begitu berbahaya, dia tidak peduli apakah itu dewa atau Buddha. Dia tidak akan berhenti sampai hal itu hancur. Kedua wanita itu sangat marah. Mereka mengatakan bahwa para biksu seharusnya melepaskan diri dari keinginan duniawi, tetapi para biksu botak ini adalah sekelompok pria tua yang mesum. Mereka bertindak seolah-olah telah menemukan pil ajaib ketika melihat mereka, yang membuat kedua wanita itu jijik. Orang-orang seperti itu menyebut diri mereka biarawan. Itu menggelikan. "Suami, kita akan membunuh para biksu botak itu. Kamu hanya perlu membunuh yang terkuat. Aku dan adikku ingin mendapatkan pengalaman, jadi kita bisa menjadikan mereka target pertama kita. Mereka sama sekali tidak layak disebut manusia. Jika suamiku punya kekuatan, dia harus menghancurkan sekte seperti itu. Kami para saudari akan membantumu untuk mencegah mereka membahayakan dunia dan benar-benar melampaui batas keuntungan kita." Begitu Li Hanyi selesai berbicara, suhu di sekitarnya langsung turun drastis, menunjukkan betapa marahnya dia. Li Mowen mengangguk dan berkata, "Aku tidak bisa menghancurkan sekte Amitabha sekarang, tetapi menghancurkan ngarai besar Sumeru bukanlah masalah. Ayo pergi, jangan biarkan satu pun dari mereka lolos." Setelah mengatakan itu, mereka bertiga bergegas masuk ke ngarai besar Sumeru seperti hantu-hantu gaib. Di tengah perjalanan, para murid sekte Amitabha yang sedang berpatroli tersapu seperti daun oleh angin puting beliung, dan dengan cepat dibantai oleh ketiganya. Tanpa membiarkan siapapun lolos, ketiganya dengan cepat memasuki jantung Grand Canyon menyusuri jalan pegunungan yang terjal. Dari kejauhan, ketiganya tampak sangat marah. Di kejauhan, puluhan ribu kaki jauhnya, di tebing curam setinggi 10.000 kaki, banyak pengrajin sedang mengukir patung Buddha sebesar gunung. Banyak pengrajin lain berdiri di air hitam itu, mengandalkan tubuh mereka sendiri, menopang diri pada papan kayu, dan berpegangan erat pada tali yang diikatkan ke lereng gunung, bergoyang-goyang tak menentu saat air hitam yang bergejolak menyapu mereka hingga hampir jatuh. Banyak orang tampak kesakitan, tubuh mereka gemetar seperti daun, tetapi mereka semua dengan gigi bertahan. Karena mereka tahu bahwa jika mereka tidak bisa bertahan, itu akan menjadi kematian mereka, sama seperti mereka yang dibawa pergi, dibiarkan berjuang sendiri. Untuk bertahan hidup, mereka harus berjuang mati-matian, menguatkan tekad, dan gigih. Di sekelilingnya terdapat ratusan murid Amitabha yang mengenakan jubah kasaya, dengan satu lengan terbuka. Jubah mereka sangat harum dan elegan, dibandingkan dengan para pengrajin, mereka praktis seperti dewa, benar-benar tanpa celah.
Banyak orang memegang batang besi dan tongkat biarawan, sementara yang lain memegang cambuk kulit dengan duri. Mereka berpindah-pindah dari waktu ke waktu, terus-menerus meneriakkan barang dagangan mereka. Cepatlah, kenapa kau berlama-lama? Apakah kau ingin mati? Memukul. Saat suara itu mereda, terdengar suara cambuk yang mengenai seorang pengrajin. Banyak dari mereka, dengan darah menetes dari mulut mereka, tetap diam, mengukir lebih cepat dengan wajah meringis kesakitan. Melihat orang-orang ini, sungguh tidak manusiawi. Li Mowen sangat marah. Tindakan para murid Sekte Amitabha benar-benar tidak manusiawi. Jika dia tidak bertindak, apa gunanya kultivasinya? Membunuh. Dengan teriakan tajam, Li Mowen mengaktifkan Void Sword Dao, tubuhnya menjadi kabur saat dia melesat ke arah seorang ahli alam inti emas dan menebas dengan pedangnya. Mati. Tepat ketika biksu botak itu mengangkat tongkatnya, kepalanya yang botak terlepas dari lehernya. Darah berceceran sejauh 1 meter, dan tubuhnya jatuh ke sungai pasir hitam. Semua orang terkejut. Serangan musuh. Bunyikan alarm segera. Saat seorang biksu botak meraung dan alarm berbunyi, ratusan murid Sekte Amitabha bergegas keluar dari gua-gua yang jauh dan menuju ke lokasi Li Mowen dan dua rekannya. Melihat ini, Li Mowen memegang 10 mutiara ilahi pemusnah di tangannya, yang berubah menjadi angsa yang terkejut dan muncul di udara di atas kerumunan. Setelah mengaktifkannya, dia tiba-tiba menghantamkannya. Bum bum bum. Serangkaian raungan yang memekakan telinga bergema dari kerumunan, diikuti oleh berterbangannya anggota tubuh yang terputus. Berpencarlah dengan cepat. Setelah seorang biksu botak meraung, anggota kelompok lainnya langsung terbang ke udara, berusaha menghindari jangkauan kekuatan mutiara ilahi pemusnah. Namun pada saat itu, Li Mowen tiba-tiba menghunus pedang ilahi petir. Begitu dia mengaktifkan pedang itu, bola roh air juga ikut aktif. Bola itu melompat tinggi ke udara dan menebas ke bawah bersama pedang, mengeluarkan raungan. Air membanjiri langit, naga guntur muncul dari laut. Saat aura air yang menakutkan menyapu langit dan bumi, seekor naga petir yang memancarkan kilat tiba-tiba muncul di langit dan langsung menembus tubuh ratusan murid Sekte Amitabha. Kilat menyambar dan air berhamburan, dan ratusan orang sesaat tertegun sebelum berubah menjadi kepingan-kepingan yang tak terhitung jumlahnya, tanpa meninggalkan jejak tubuh mereka. Li Mowen meraung dan melepaskan serangan pedang yang ganas ke arah puluhan kultivator inti emas tingkat awal yang menyerbu ke arahnya. Penjara air, mantra petir, hancurkan. Saat Li Mowen mengucapkan vonis mati, puluhan ahli alam inti emas tahap awal diselimuti tirai air. Setelah kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya, tubuh mereka semua berubah menjadi daging cincang, mengepulkan asap hitam. Li Hanyi dan Lin Miaoxin, yang berdiri di kejauhan, terdiam saat mereka menyaksikan tanpa daya suami mereka, sendirian dengan pedangnya, menyapu para murid Sekte Amitabha di ngarai besar Sumeru. Bagian 304. Li Mowen, yang kini diliputi amarah haus darah, akan langsung mengubah siapapun yang mendekatinya menjadi mayat. Dia tidak hanya menyerang murid-murid Sekte Amitabha secara membabi buta, tetapi dia juga sesekali mengeluarkan mutiara ilahi nirvana, mengaktifkannya, dan menyerang tanpa pandang bulu. Para pengrajin itu sudah lama melarikan diri ratusan ribu kaki jauhnya, gemetar ketakutan. Lin Hanyi dan Lin Miaoxin tidak menyangka bahwa ada lebih dari 1000 murid Sekte Amitabha yang menjaga ngarai besar Sumeru. Terdapat lebih dari 100 pakar di tahap Golden Core. Keinginan mereka untuk mengasah keterampilan telah lenyap. Melihat Li Mowen, yang tampak seperti dewa kematian yang turun dari surga, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melangkah. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Li Mowen, seperti hantu, terus-menerus bergerak di antara para murid Sekte Amitabha, melancarkan serangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di dalam pedang ilahi guntur, bola roh air telah kehabisan energinya, dan esensi air dengan cepat menghilang. Namun, begitu Li Mowen mengambil kembali pedang ilahi petir, dia mengeluarkan puluhan mutiara ilahi pemusnah, mengaktifkannya secara bersamaan, dan menghantamkannya ke kerumunan murid Sekte Amitabha yang tersisa. Setelah suara gemuruh yang memekakan telinga, awan jamur muncul di ngarai besar Sumeru. Saat menyebar ke atas dan ke bawah, semua materi dalam radius 1 juta kaki di sekitarnya langsung menguap. Dalam sekejap, Li Mowen mengeluarkan lebih dari 100 mutiara ilahi nirvana, mengaktifkannya, dan menghantamkannya ke patung Buddha yang menyerupai gunung. Lalu dia menghilang ke dalam menara Qiankun, mendekati kedua wanita itu, menangkap mereka, dan melarikan diri. Setelah ledakan dahsyat lainnya, seluruh ngarai besar Sumi runtuh seketika. Banyak sekali pengrajin yang telah lama menghilang tanpa jejak. Para murid Amitabha yang tersisa bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka lenyap tanpa jejak. Mereka semua langsung menguap akibat mutiara pemusnah, tubuh mereka hancur total. Semua patung Buddha, ketenaran, dan kekayaan lenyap tanpa jejak pada saat itu juga. Ruang hampa di sekitarnya hancur total, memperlihatkan lubang hitam spasial yang sangat besar. Badai spasial yang sangat dahsyat di dalamnya mengamuk di langit, langsung menelan seluruh ngarai besar Sumeru sejauh jutaan kaki. Suara keras itu berangsur-angsur mereda setelah 1/4 jam, dan bumi berhenti bergetar serta perlahan kembali normal. Badai spasial itu telah lenyap sepenuhnya, tetapi patung Buddha raksasa itu, seperti ngarai besar Sumeru, telah berubah menjadi jurang, dengan hanya bau mesiu yang tak berujung berkobar di sekitarnya. Menara Qiankun, yang telah melintasi kehampaan, juga mengeluarkan suara yang mengejutkan. Tuanku, kekuatan mutiara ilahi pemusnah Anda seharusnya lebih besar daripada rudal balistik antar benua yang disebutkan Xiaoqi. Ini benar-benar menakutkan, tempat ini telah berubah menjadi jurang, dan bahkan sungai pasir hitam pun telah hancur. Ini terlalu mengerikan.
Hehehe, dibandingkan dengan rudal balistik antar benua, ini jauh dari kata seimbang, paling-paling, ini seperti anak kecil. Dengan tebing-tebing kokoh di sekitarnya, daya hancur mutiara ilahi pemusnah dari paviliun senjata ilahi benar-benar sebanding dengan kekuatan bocah kecil itu. Meskipun Limowen dan Eleven tidak sepenuhnya mengerti apa yang dikatakan Cuki, karena Cuki telah memujinya dengan sangat tinggi, Limowen tentu tahu bahwa apa yang dikatakan Cuki itu benar. Jutaan uang lenyap begitu saja, itu benar-benar terjadi. Pertarungan hanya tentang uang. Namun, itu sepadan. Menghancurkan hal berbahaya ini membuatku merasa sangat lega. Setelah Limo selesai berbicara, dia memuntahkan 2 suapan darah. Pria ini masih terluka akibat guncangan tersebut. Dasar bodoh yang gegabah, sebaiknya kau berhati-hati mulai sekarang. Aku tidak tahu berapa banyak orang jahat di dunia ini yang akan menderita jika mutiara ilahi pemusnah super dari paviliun senjata ilahi jatuh ke tanganmu. Cuki berbicara dengan genit, tetapi menatap Limowen dengan cemas. Xiaoqi, jangan khawatir. Aku hanya akan mengambil tindakan terhadap orang-orang terkutuk itu dan memberitahu mereka bahwa keadilan masih ada di dunia ini. Yang mereka yakini adalah kebebasan mereka, dan aku tidak akan peduli. Tetapi mereka menggunakan panji mereka untuk menyakiti dan memperbudak orang lain, memperlakukan nyawa orang lain seperti sampah. Aku akan menunjukkan kepada mereka seperti apa sebenarnya Dewa Kematian dan Iblis itu. Jangan kira jumlah mereka hanya sedikit di atas 1000. Bahkan jika ada 10.000 di sini, aku akan memusnahkan mereka semua hari ini. Bahkan setelah Limowen selesai berbicara, wajahnya masih dipenuhi amarah. Oke, jangan marah. Jangan menghukum diri sendiri atas kesalahan orang lain, karena itu tidak ada gunanya. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah berlatih dengan tekun dan berusaha mencapai alam inti pedang sesegera mungkin. Ledakan emosimu kali ini telah menguras banyak energi pedang ilahi petir, dan dibutuhkan banyak batu spiritual untuk memulihkannya. Ah, hidupmu. Setelah selesai berbicara pada hari ke-7, dia menghela napas. Dia tidak tahu apakah itu benar atau salah, tetapi karena Limowen menyukainya, dia hanya bisa menerimanya. Lagi pula, waktu mengalir lebih cepat di dalam menara Qiankun daripada di luar, jadi menara itu akan pulih dengan cepat. Saat ini, tugas terpentingnya adalah meminta Limowen untuk menciptakan urat naga tingkat menengah untuk memasuki menara Qiankun. Dengan urat naga tingkat menengah, Limowen dapat dengan mudah mencapai alam inti pedang. Jadi, sementara Limowen sedang memulihkan diri, Cuki mengirim pesan telepati kepada Xi, menginstruksikan dia untuk mencari lokasi urat naga tingkat menengah. Eleven tentu saja sangat kooperatif, memimpin Limowen dan istrinya, dan menunggangi menara Qiankun, mereka mencari kemana-mana di pegunungan dan rawa-rawa wilayah barat. Kisah tentang ngarai besar Sumeru tidak diketahui oleh sekolah Amitabha hingga setengah bulan kemudian. Para anggota berpangkat tinggi dari Sekte Amitabha sangat marah setelah mengetahui bahwa patung Buddha Amitabha di ngarai besar Sumeru telah dihancurkan secara langsung. Namun, apa yang sudah terjadi, terjadilah, dan mereka tidak dapat menemukan pembunuhnya, jadi setelah banyak berdebat, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Proyek semacam itu sudah merupakan pemborosan tenaga kerja dan sumber daya. Sekarang setelah proyek itu dihancurkan, itu adalah kehendak Tuhan. Semua orang harus berhenti membuat masalah. Reputasi Sekte Amitabha saya kini telah hancur total dan dikritik oleh banyak orang. Jika kalian tidak menahan diri, kalian akan menjadi sasaran kritik publik. Selama aku mengasingkan diri, kuharap kalian akan menahan diri dari melakukan apapun yang akan membuat surga dan manusia murka, dan bersikaplah baik. Pemimpin Sekte Amitabha, dipenuhi amarah. Setelah berbicara, ia menyeret tubuhnya yang gemuk dan menghilang di hadapan para biksu. Banyak dari para tetua saling memandang dengan kebingungan. Pemimpin sekte berani-beraninya memarahi kita. Bukankah semua ini diperintahkan olehnya sendiri? Hehe, kalau terjadi kesalahan, selalu ada yang harus disalahkan. Semua orang sudah terbiasa dengan itu. Semua orang, makanlah apapun yang kalian mau, minumlah apapun yang kalian mau, tidurlah dengan wanita kapanpun kalian mau, jangan sampai ketinggalan. Nikmati setiap hari yang kalian bisa, dunia ini tidak akan bertahan lama lagi. Seorang biarawan tua botak, dengan alis yang semuanya putih, masih memasang senyum cabul. Sambil merangkul pinggang seorang wanita, dia menyelesaikan ucapannya dan perlahan menuju ke sebuah gua di kejauhan. Setelah dia pergi, semua biksu meludah serempak sebelum berbalik dan pergi. Ini menunjukkan betapa boros dan kacau aliran Amitabha itu. Namun, Limowen tidak menyadari semua ini. Saat itu, dia tidak peduli dengan hal lain. Setelah pertempuran sengit, dia membutuhkan waktu sebulan di menara untuk sepenuhnya memulihkan pedang Dewa Petir dan energi bola roh air. Lalu dia perlahan membuka matanya. Eleven, kita di mana? Setelah mendengar itu, Eleven muncul di hadapannya dan berkata sambil tersenyum, di tengah pencarian kita yang kacau untuk menemukan urat naga tingkat menengah, kita akan segera membuat kemajuan. Tuan muda, sebaiknya Anda mengasingkan diri selama beberapa hari untuk menikmati ketenangan. Aku akan meneleponmu lagi pada tanggal 11 jika kamu menemukan benda itu. Mendengar itu, Limowen sangat gembira dan berkata, Eleven sangat perhatian. Yang paling kubutuhkan saat ini adalah kekuatan urat naga tingkat menengah. Eleven berhenti berbicara dan, dengan mengendalikan menara Qiankun, melanjutkan pencarian. Bagian 305. Waktu berlalu begitu cepat, beberapa hari telah berlalu dalam sekejap mata. Suara Eleven terdengar lagi, dan Limowen tiba-tiba berdiri. Sudah ketemu. Ini terlalu sulit. Itu tersembunyi jauh di bawah jurang.
Tuanku, keluarlah dan bantu. Si kecil Seven, terserah padamu. Setelah Eleven selesai berbicara, Limowen muncul di luar menara Qiankun. Ia terkejut mendapati dirinya berada di dalam gua naga bawah tanah. 100 kaki di depannya terbentang sosok ilusi seekor naga raksasa, seluruh tubuhnya berwarna putih bersih dan tanpa celah sedikitpun. Kepadatan energi langit dan bumi di sekitarnya melebihi imajinasi Limowen. Mata naga itu sedikit terpejam, mungkin dalam proses kultivasi. Namun, setelah merasakan kehadiran yang asing, ia tiba-tiba membuka matanya. Sepasang lonceng tembaga menatap tajam sosok Limowen, dan dalam sekejap, tubuhnya mulai menjadi ilusi. Berusaha melarikan diri, hentikan. Sosok Eleven dan Seven tiba di samping naga itu secepat kilat. Setelah Seven menyentuh dahi naga putih itu dengan jari rampingnya, sebuah pemandangan aneh terlintas di benaknya. Tiba-tiba, tubuh naga itu menegang, dan menara Qiankun membuka mulutnya yang besar, menjebak naga itu langsung di dalam dunianya. Melihat ini, Limowen terkejut. Pada saat yang sama, dia turun ke sisi naga raksasa itu. Setelah niat pedangnya meluap, dengan cepat terbentuk rantai hukum yang melilit tubuh naga dan mengirimnya ke menara Qiankun. Tegakkan kepala. Raungan teredam yang memekakan telinga terdengar dari gua naga bawah tanah, saat urat-urat naga bergejolak dan melepaskan serangan jiwa yang mengerikan. Limowen langsung batuk darah dan mengalami sakit kepala yang hebat. Waktu dan ruang berhenti. Tubuh Cuki bergetar. Setelah kembali menunjuk tubuh naga itu dengan jarinya, dia membekukannya di tempat sekali lagi. Menara Qiankun kemudian seketika menyeretnya ratusan kaki jauhnya. Urat naga tingkat menengah, yang panjangnya mencapai 1000 kaki, kini telah memasuki lebih dari setengah menara. Namun, perlawanan sengit itu menyebabkan Limowen muntah darah. Ia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan, terus-menerus mengerahkan niat pedangnya. Saat kelima niat pedang itu melonjak keluar, membentuk hujan pedang yang menyelimuti tubuh naga, naga itu gemetar dan mulai bergetar. Sialan, jika kau berani melawan lagi, aku akan mencincangmu menjadi beberapa bagian dan melahapmu. Si bodoh ini, sambil mengumpat dan memaki, mencoba melepaskan energi pedangnya untuk membunuh urat naga. Mereka buru-buru menghentikan mereka pada hari ke-7 dan ke-11 bulan lunar. Tuanku, Anda hampir sampai. Selamatkan nyawanya, atau kultivasi Anda akan jauh lebih sulit di masa depan. Saat keduanya berbicara, tubuh naga itu tertarik oleh mereka, berubah menjadi aliran cahaya dan sekali lagi masuk sejauh beberapa ratus kaki. Limowen lalu mendengus dan berkata, kau tidak memberiku muka. Jika kau melawan lagi, aku akan mencincangmu. Saat dia berbicara, niat pedang kehampaan melonjak keluar. Meskipun baru berada di tingkat ketiga, urat naga itu telah merasakan bahaya yang sangat besar. Dia segera berhenti melawan dan membiarkan ketiga pria itu dengan cepat mengirim tubuhnya ke menara Qiankun. Meskipun begitu, tetap saja butuh waktu 1 jam. Limowen hampir muntah 3 liter darah ketika urat naga itu menghilang. Untungnya, dia melihat banyak sekali batu spiritual tingkat menengah di dasar gua naga, dan kemudian senyum muncul di wajahnya. Setelah mengaktifkan menara Qiankun dan menarik semua batu spiritual tingkat menengah di gua naga ke dalamnya, dia mendengus dan berkata, ini benar-benar mengerikan. Jika urat naga tingkat menengah saja sulit ditaklukkan, apa yang akan terjadi jika itu adalah urat naga tingkat tinggi? Bukankah itu akan membuat orang tidak mungkin untuk hidup? Cuki tersenyum dan berkata, pada prinsipnya, memang seperti itu. Mereka adalah makhluk spiritual langit dan bumi, dan tidak hanya sulit ditemukan, tetapi juga sangat sulit ditangkap. Benda ini telah ada di sini setidaknya selama puluhan ribu tahun untuk tumbuh hingga mencapai kekuatannya saat ini. Dalam 30.000 hingga 50.000 tahun lagi, ia seharusnya mampu berevolusi menjadi urat naga tingkat tinggi. Limo bertanya sambil tersenyum, di mana kau akan menemukan waktu 30.000 hingga 50.000 tahun untuk menunggunya. Bintang asal ini akan runtuh dalam waktu tidak lebih dari 100 tahun. Saat itu, meskipun itu harta karun yang langka dan berharga, ia akan berubah menjadi abu. Daripada menunggu mati di sini, lebih baik berikan saja padaku. Pada hari ke-7, dia terlalu lelah untuk berdebat, dan pada hari ke-11, dia terdiam setelah menerima batu-batu roh. Limowen hanya bisa mengaktifkan menara Qiankun untuk melakukan perjalanan ke atas dari gua naga bawah tanah. Lebih dari setengah jam kemudian, dia akhirnya tiba di jurang gelap, di mana dia melihat mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya. Banyak di antara mereka tertutup lumut, tulang-tulang mereka lapuk dan menghitam, hampir menyatu dengan dunia. Banyak senjata usang, yang sudah lama berkarat dan tertancap miring di tanah, telah sepenuhnya terkikis oleh waktu, kehilangan keagungannya, dan menjadi barang rongsokan sejati. Hal yang sama berlaku untuk semua tempat yang diselimuti oleh roh ilahinya. Limowen juga terkejut. Apakah tempat terpencil ini semacam medan perang yang jauh? Begitu banyak mayat, termasuk beberapa dari iblis dan ras lain, ini terlalu aneh. Tempat ini bernama Tebing Suantian. Puluhan ribu tahun yang lalu, terjadi perang antara manusia dan iblis, dan gelombang binatang buas melanda wilayah barat. Dibutuhkan jutaan orang dari berbagai kekuatan untuk menahan pasukan iblis. Butuh beberapa bulan pertempuran berdarah untuk meredam perang antara manusia dan iblis ini. Meskipun umat manusia meraih kemenangan akhir, itu adalah kemenangan yang sia-sia, dengan banyak leluhur perkasa yang gugur. Tapi berapa banyak orang yang tahu ini sekarang? Setelah Cuki selesai berbicara, Limowen tersenyum kecut. Begitulah sifat manusia, begitu luka sembuh, mereka melupakan rasa sakitnya. Beberapa orang tidak akan pernah mengingat penderitaan leluhur mereka.
Ketika mereka menikmati sedikit kemewahan hidup, mereka melupakan bagaimana leluhur mereka berjuang dalam pertempuran berdarah dan malah menikmati kesenangan. Pada akhirnya, bukan hanya hati mereka yang membusuk, tetapi jiwa mereka pun hancur sepenuhnya. Mereka kehilangan keteguhan hati dan tidak tahu lagi apa itu rasa malu. Bahkan sampai pada titik memuja perilaku tercela sebagai sebuah tren, dan memperlakukan orang baik seperti ternak dan kuda, menindas mereka. Perlakukan orang jahat sebagai leluhur atau dewa, dan begitu Anda berlutut, Anda tidak akan pernah ingin bangkit lagi. Sama seperti banyak manusia saat ini, mereka telah lama melupakan pengorbanan yang dilakukan leluhur mereka di tanah ini. Mereka semua telah menjadi gila, berebut sumber daya dan keuntungan. Namun mereka telah melupakan poin terpenting, benar dan salah. Niat awal mereka telah hilang, dan mereka telah menjadi seperti binatang, mati demi uang dan makanan, tidak berbeda dengan ternak. Ini benar-benar ironis. Setelah Li Mowen menghela nafas, Cuki terkekeh dan berbicara. Urus saja urusanmu sendiri. Kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana dunia ini berjalan. Jujurlah pada dirimu sendiri. Kau adalah kultivator pedang, tetaplah jujur pada dirimu sendiri. Mengenai tindakan kesatria dan sejenisnya, lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan. Pertama-tama, kamu harus belajar melindungi keselamatanmu sendiri. Hanya dengan cara ini kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Kalau tidak, apa gunanya terbaring mati di tempat dan membiarkan orang meludahimu? Aku mengerti, aku akan berhati-hati. Sekarang kita sudah menemukan urat naga itu, aku akan mengasingkan diri di sini. Karena tempatnya terpencil, tidak akan ada yang mengganggu saya, jadi tidak ada masalah keamanan. Setelah Li Mowen selesai berbicara, dia melesat ke menara Qiankun. Setelah merasakannya beberapa saat, dia menemukan bahwa konsentrasi energi spiritual dunia lebih dari puluhan kali lipat dari sebelumnya. Di pohon buah pengumpul jiwa, kabut putih telah muncul, dengan cepat membentuk cairan spiritual paling murni. Selain itu, di banyak tempat di kejauhan, muncul genangan kecil cairan spiritual yang dipenuhi gelembung putih, yang sangat menyeramkan. Urat naga tingkat menengah, ini benar-benar sesuatu yang lain, ini terlalu kuat. Hehehe, aku tidak akan meninggalkan pengasingan sampai aku mencapai tahap inti pedang. Sangat terkejut, Li Mowen menyelesaikan ucapannya dan kemudian memulai masa pengasingan yang panjang di bawah pohon buah pengumpul jiwa. Yang tidak dia ketahui adalah, karena masuknya urat naga perantara ke menara Qiankun, aliran waktu di menara Qiankun telah berakselerasi sekali lagi. 1 hari di luar setara dengan 7 hari di dalam. Li Hanyi dan Lin Miaoxin juga merasakan perubahan di menara itu. Mereka sangat gembira dan ketiganya mulai fokus pada pengasingan. Bagian 306. Tak lama setelah Li Mowen menghilang, Ye Bugui dan Ye Feng, bersama dengan sejumlah besar anggota elit Sekte Malam Hitam, meninggalkan kota Siyuan dan mulai mencari keberadaan Li Mowen di seluruh dunia. Sementara itu, Yin Shaoning dan Balaxiong memimpin sejumlah tokoh berpengaruh untuk menyelidiki situasi tersebut. Feng Jiuyu juga mengirimkan sejumlah besar pembunuh bayaran dari kuil 9 meter, tetapi pada akhirnya, mereka menerima kabar yang mengejutkan mereka semua. Li Mowen, sendirian dengan pedangnya, muncul di ngarai besar Sumeru di wilayah Sekte Amitabha dan membunuh ribuan murid Sekte Amitabha. Ketika berita menggemparkan ini menyebar, seluruh komunitas seni bela diri di wilayah barat terguncang. Sudah berapa tahun berlalu, akhirnya, seseorang berani menghunus pedangnya melawan aliran Amitabha. Dunia ini benar-benar akan berubah. Ya, Sekte Amitabha telah menguasai wilayah barat selama bertahun-tahun dan sudah busuk sampai ke akarnya. Ada banyak keluhan, tetapi sekarang, sebenarnya ada para ahli bela diri yang memberontak melawannya. Ini adalah kabar baik bagi mereka yang hidup di lapisan masyarakat paling bawah. Hehe, setelah dieksploitasi selama bertahun-tahun, mereka juga mendambakan seseorang untuk mengubah situasi ini. Aku hanya tidak tahu apakah dia akan berhasil. Menurut catatan, dia seorang diri menyebabkan kekacauan dari Eastern Wilderness hingga Cloud Peak. Dia juga belum pernah tenang di wilayah barat. Mungkin dia benar-benar punya kesempatan untuk membuat masalah di sini. Di dalam sebuah restoran, beberapa pelanggan sedang minum dan mendiskusikan kejadian terbaru di wilayah barat. Namun sebagian besar orang telah mengembangkan minat yang besar pada Li Mowen, seniman bela diri yang tidak dikenal ini. Namun hampir semua ahli bela diri di wilayah barat mencari keberadaan Li Mowen, tetapi pada akhirnya, mereka tidak menemukan apapun. Tak seorang pun akan menduga bahwa dia mengasingkan diri di dasar tebing Xuantian, salah satu tempat paling berbahaya di wilayah barat. Ye Bugui dan anak buahnya menggeledah hampir setiap kota dan oasis di wilayah barat, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak Li Mowen. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menuju dunia tengah dengan ekspresi marah. Kota yang paling dekat dengan abad pertengahan adalah Asa, yang terletak di jantung wilayah barat. Meskipun merupakan kota yang dikelola oleh Sekte Amitabha, kota ini tidak dipanggil oleh Sekte Amitabha dan hanya perlu menyerahkan batu yuan dan material setiap tahunnya. Kota ini dikelola sendiri oleh penguasa kota. Tebing Xuantian terletak 1000 mil jauhnya dari kota Asa. Ketika Ye Bugui dan para sahabatnya tiba di kota Asa, mereka menerima kabar yang membuat mereka sangat gembira. Itulah alam surga misterius, telah terjadi pergerakan yang tidak biasa, dan alam itu akan segera terbuka. Pusaran spasial di sekitar kita sudah mulai terbentuk, dan akan terbuka dalam waktu kurang dari setengah tahun. Akibatnya, berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah barat. Setelah mengetahui hal ini, berbagai kekuatan besar dan kecil mengirimkan para ahli mulai dari alam penghancur kekosongan hingga alam inti emas untuk menyelidiki situasi di luar alam rahasia Xuantian.
Alam surga misterius terletak di tepi laut surga misterius, ratusan mil jauhnya dari tebing surga misterius. Untuk memasuki dunia tengah, seseorang harus menyeberangi laut surga misterius. Alam surga misterius ini terletak tepat di tepi laut surga misterius. Konon, tempat ini adalah alam warisan rahasia yang terbentuk setelah kematian Huo Wuming, Kaisar Pedang Xuantian, seorang ahli kekuatan kuno yang berada di puncak alam pemurnian dewa. Dari zaman kuno hingga saat ini, bertahun-tahun telah berlalu, dan tempat ini hanya pernah dibuka 2 kali. Ini adalah kali ketiga anomali terjadi, jika diaktifkan, itu akan menjadi kali ketiga. Oleh karena itu, tak terhitung banyaknya individu berpengaruh yang berupaya mendapatkan bagian dari kue tersebut. Karena usianya yang sangat tua, ramuan obat di dalamnya tidak diketahui usianya, mendapatkan satu saja berpotensi memberikan seseorang kenaikan kekuasaan yang sangat pesat. Oleh karena itu, para praktisi seni bela diri di seluruh wilayah barat menjadi sangat heboh setelah mendengar berita ini. Mulai dari ahli alam pemecah kekosongan tingkat lanjut hingga ahli alam inti emas tingkat lanjut, semuanya bergegas menuju Laut Xuantian. Setelah tinggal di kota Asa selama beberapa hari, Ye Bugui dan kelompoknya mengikuti banyak tokoh kuat ke Laut Xuantian, menunggu alam rahasia Xuantian terbuka. Selama seseorang memperoleh teknik warisan dari Kaisar Pedang Xuantian, memasuki alam pemurnian roh akan sangat mudah. Hal ini tentu saja membuat semua ahli bela diri di wilayah barat menjadi gila. Ini adalah alam rahasia tingkat tertinggi di seluruh wilayah barat, dan tidak ada yang ingin melewatkannya. Tentu saja, tak terhitung banyaknya praktisi bela diri di tahap awal dan menengah alam pemecah kekosongan juga sangat menyesali tindakan mereka. Mereka tidak cukup kuat untuk memasuki alam rahasia. Mereka tidak mampu menahan tekanan di ruang teleportasi, setidaknya, mereka perlu berada di tingkat ketujuh alam penghancur kekosongan untuk dapat menahan tekanan di dalamnya. Kakak keempat, jika alam rahasia Xuantian terbuka, pria bernama Li Mowen itu pasti akan datang. Selama dia muncul, kita akan menemukan cara untuk membunuhnya, mendapatkan bola roh air, dan kemudian merebut teknik rahasia yang dia peroleh dari Istana Bulan Air. Ketika waktunya tiba, kita akan kembali ke dunia tengah dan berjuang untuk posisi putra mahkota. Di masa depan, kita juga bisa bersaing memperebutkan posisi Master Kuil dan mendominasi dunia tengah. Nightwind berbicara dengan ekspresi bersemangat, wajahnya dipenuhi senyum jahat. Ye Bugui mengangguk, tanpa berkata apa-apa lagi. Tidak jauh dari mereka, Yin Shaoning dan Balak Xiong, bersama dengan sejumlah biksu botak yang mengenakan jubah, juga menuju ke Laut Xuantian. Keduanya tetap diam, wajah mereka tanpa ekspresi. Di antara kerumunan, Feng Jiuyu dan Ni Changsheng, bersama dengan banyak pembunuh elit dari cabang Jiuyu, bersembunyi di antara orang-orang. Tujuan mereka ada 2, pertama, untuk mewarisi warisan alam rahasia, dan kedua, untuk menunggu Li Mowen muncul di luar alam rahasia Xuantian. Banyak keluarga dari wilayah barat dan murid-murid alam inti emas Sekte Amitabha juga berdatangan dari segala arah, menciptakan pemandangan yang meriah dan ramai. Tentu saja, hal yang paling aneh adalah ada banyak biksu yang mengenakan jubah di mana-mana. Banyak orang menyebut mereka biksu botak, meskipun mereka tidak berani mengatakannya secara terbuka. Tapi di belakang orang lain, begitulah mereka menyebutnya. Yang menakjubkan adalah Sekte Amitabha memiliki lebih dari 1000 ahli alam inti emas, tidak heran jika sekte ini menjadi kekuatan paling berpengaruh di wilayah barat. Dengan begitu banyak kepala botak yang muncul bersamaan di bawah sinar matahari, benang-benang emas pada jubah mereka kontras tajam dengan kepala botak mereka yang mengkilap, menciptakan pemandangan yang benar-benar tidak serasi. Banyak praktisi seni bela diri telah menjauhkan diri dari Sekte Amitabha. Semua orang takut terbakar. Ada banyak orang dan banyak orang kuat di keluarga mereka. Orang biasa sama sekali tidak berani memprovokasi mereka. Satu ludah dari setiap orang bisa membuatmu tenggelam. Orang-orang ini dengan berani mengamati orang-orang yang lewat, bahkan menyelidiki mereka dengan kekuatan spiritual mereka, yang membuat banyak orang marah. Khususnya bagi beberapa kultivator wanita, ditatap oleh sekelompok biksu botak, rasa penghinaan yang mereka rasakan sungguh tak terbayangkan. Namun karena ia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, ia hanya bisa menelan amarahnya dan tetap diam. 2 bulan berlalu begitu cepat di dalam menara Qiankun. Dengan dukungan kuat dari energi unsur langit dan bumi, pedang Dewa Petir di dalam perut Li Mowen akhirnya mengalami transformasi. Bila pedang sepanjang 3 kaki itu telah menyusut hingga 2/3, menjadi kurang dari 1 kaki. Selain itu, pedang itu mulai meleleh, perlahan membentuk bola yang menyelimuti ujungnya. Tidak hanya itu, garis keturunannya juga mulai bermutasi, melilit bola tersebut dan dengan cepat terhubung kembali, segera menutupi seluruh bola. Kehadiran fisik dan aura Li Mowen semakin kuat dari waktu ke waktu. Niat ganda pedang reinkarnasi dan petir di tubuhnya sangat aktif saat ini. Petir telah menembus penghalang, sementara reinkarnasi hanya berjarak sehelai rambut dari menembusnya. Niat pedang ruang waktunya telah mencapai tingkat ke-8, sementara niat pedang air dan niat pedang kekosongannya sama sekali tidak meningkat. Namun bagi Li Mowen, ini sudah merupakan hal yang sangat luar biasa. Niat pedang waktu dan ruang adalah perpaduan antara waktu dan ruang. Jika Anda benar-benar ingin menghitungnya, dia sekarang adalah seorang jenius dengan 6 niat pedang. Niat pedang air dan niat pedang petir adalah niat biasa, jadi peningkatan kekuatan tempurnya tidak terlalu signifikan. Saat ini, Samsara akan menembus batas kemampuannya dan mencapai alam kedua dari niat pedang. Belum diketahui seberapa besar hal ini akan meningkatkan kemampuannya. Melihat energi pedang berputar-putar di sekitar tubuhnya, Cuki dan Si Yi tidak berani berbicara.
10 hari kemudian, tubuh Limowen bergetar, dan niat pedang samsara berhasil menembus penghalang, melepaskan kekuatan samsara yang mengerikan yang menyapu langit dan bumi. Bunga-bunga, tanaman, dan pepohonan di sekitarnya, bersama dengan fenomena aneh kehidupan dan kematian, berkelebat di dunia dalam menara, menciptakan suasana yang menyeramkan. Bagian 307. Setelah menyaksikan kekuatan reinkarnasi yang menakutkan menyapu dunia dalam menara, Eleven dan Seven telah menghilang ratusan ribu kaki jauhnya. Mereka sangat takut tercemari oleh kekuatan reinkarnasi dan dikirim ke dalamnya. Cek cek cek, niat pedang Tuan Muda, setelah menembus penghalang, kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat, kan? Jika ada yang terkena pedangnya, mereka mungkin akan langsung berubah menjadi abu akibat kekuatan reinkarnasi. Cuki terkekeh dan berkata, di tingkat menengah alam inti emas, satu tebasan pedang saja akan langsung mengirimmu ke dalam siklus reinkarnasi, dan tidak ada penawarnya. Sekarang, saat bertarung, dia hanya bisa mengandalkan reinkarnasi dan ki pedang Void untuk membunuh musuh. Dia masih agak kewalahan saat menghadapi kultivator inti emas tingkat lanjut. Meskipun niat pedang petir itu dahsyat, kekuatannya jauh lebih lemah ketika berhadapan dengan para ahli alam inti emas. Lagi pula, setiap ahli alam inti emas telah mengalami cobaan petir, dan telah mengembangkan ketahanan terhadap kekuatan petir. Bahkan dengan pedang Dewa Petir, yang terkuat tetaplah hukuman petir 9 langit. Kecuali seseorang naik ke alam atas, kerusakan dari niat pedang petir terhadap para praktisi bela diri hanya akan semakin lemah di masa depan. Tentu saja, menggunakan elemen petir dan air secara bersamaan akan memiliki efek sinergis, tetapi kekuatannya secara bertahap melemah setelah mencapai alam Dewa Pemurnian. Jika kau ingin membunuhku dengan satu tebasan pedang, kau membutuhkan reinkarnasi dan kehampaan. Tentu saja, ketika dia mampu memahami niat pedang untuk menghancurkan atau memusnahkan, kekuatannya akan berlipat ganda. Aku hanya tidak tahu kapan aku akan bisa memahaminya. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia teringat akan 10 pedang spiritual dengan konsep artistik tertinggi yang ada di dalam tulang pedang Limowen, lalu termenung dalam-dalam. Eleven hanya bisa tersenyum dan berkata, tidak perlu terburu-buru, percayalah pada tuanmu, dia pasti bisa melakukannya. Begitu dia berhasil menembus niat pedang ganda ruang dan waktu secara bersamaan, baik dia melintasi ruang atau menggunakan keheningan ruang waktu, musuh-musuhnya akan menjadi domba yang akan disembelih. Dengan tambahan kekuatan waktu, orang biasa tidak dapat menahannya, setidaknya nyawa mereka aman. Sekarang setelah ia mendapat dukungan dari urat naga tingkat menengah, ia akan menembus ke alam pemurnian roh tanpa hambatan apapun. Terlebih lagi, begitu ia memasuki alam inti emas, ia pasti akan membuat lompatan besar dalam tingkat kultivasinya. Yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan niat pedangnya dengan cepat. Sembari berbincang, keduanya memperhatikan Limowen, dan juga khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Untungnya, setengah jam kemudian, Limowen menarik kembali niat pedang samsara yang saling bersilangan, dan fenomena aneh di menara itu perlahan menghilang, kembali normal. Namun, ia tidak membuka matanya. Sebaliknya, niat pedangnya membentuk lautan pedang spiritual, yang berubah menjadi cahaya 5 warna, berputar-putar di sekitar tubuhnya tanpa sehelai daun pun menyentuhnya. Segala sesuatu yang mendekatinya berubah menjadi abu, bahkan dedaunan di bawah pohon buah pengumpul jiwa pun hancur total. Untungnya, hal itu tidak menghancurkan pohon buah pengumpul jiwa, jika tidak, Limowen akan menangis hingga mati ketika dia bangun. Tepat saat itu, beberapa berkas cahaya melesat melintasi langit di atas tebing Suantian, membuat Cuki waspada. Bagaimana mungkin tokoh penting lewat di sini? Aku akan memeriksanya, kau awasi Tuan Muda. Setelah berbicara pada hari ke-7, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam menara Qiankun. Setengah jam kemudian, sosoknya yang anggun muncul di menara Qiankun, dengan senyum di wajahnya. Eleven bertanya dengan bingung, kau tampak sangat bahagia, ada kabar baik apa? Cuki terkekeh dan berkata, kau kenal Kaisar Pedang Suantian Huo Wuming, kan? Orang itu adalah seorang jenius yang tak tertandingi ketika masih muda. Meskipun dia disergap dan dibunuh oleh Kaisar Pedang Naga Surgawi ketika dia berada di alam pemurnian dewa, orang ini justru berubah menjadi alam rahasia di saat-saat terakhir. Aku mendengar seorang pendekar bela diri yang lewat mengatakan bahwa alam rahasia Suantian akan segera terbuka. Bukankah ini kesempatan Tuan Muda kita? Sekarang, dia tidak akan kesulitan mencapai tahap menengah alam inti emas sebelum memasuki dunia tengah. Dengan kemampuan kita, membantu Tuan Muda kita mendapatkan keterampilan tanpa batas surga mendalam dan teknik pedang roh ilusi surga mendalam milik orang itu seharusnya mudah saja, kan? Pada saat itu, dengan bantuan teknik bunga cermin bulan air dari Istana Bulan Air, berapa banyak orang yang mampu melawan kita? Mendengar itu, Si Yi langsung menunjukkan ekspresi gembira. Haha, jika memang begitu, maka itu akan menjadi ilusi ganda. Berapa banyak orang yang bisa menembusnya? Saat dia menyadari apa yang terjadi, kepalanya sudah terbentur ke tanah. Dengan teknik serangan jiwa yang dahsyat dari Mirror Flower Water Moon, kekuatanmu akan meningkat ke level yang menimbulkan keputusasaan. Ayo, kita pergi keluar alam rahasia Suantian dan menunggu di sana. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan sebagus ini. Setelah kita selesai membahas tentang libur hari nasional, sekarang saatnya untuk bertindak. Cuki menghentikannya dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Tuan Muda, paling lama hanya butuh 2 bulan lagi untuk sepenuhnya mengubah inti Anda, sementara di dunia luar hanya butuh sekitar 10 hari. Masih banyak waktu. Mari kita tunggu sampai dia berhasil memasuki alam inti pedang dan selamat dari cobaan sebelum kita pergi ke sana.
Mendengar itu, Si Yi tidak punya pilihan selain menyerah untuk sementara waktu, tetapi dalam hatinya, dia sudah tidak sabar dan wajahnya penuh senyum. Waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Di seberang Laut Xuantian, sebuah makam kolosal yang meliputi radius 1000 mil perlahan-lahan muncul dari tanah. Gempa bumi dahsyat mengguncang daerah sekitarnya, dan banyak sekali orang-orang kuat yang melangkah ke tempat aman untuk menghindari puing-puing dan debu di sekitarnya. Melihat makam sebesar itu, tak terhitung banyaknya individu berpengaruh yang sudah dipenuhi dengan semangat yang membara. Setelah gempa berlangsung selama setengah bulan, sebuah batu nisan besar muncul di luar makam yang luas itu. Makam Huo Huming, Kaisar Pedang Xuantian. Di kedua sisi lempengan batu itu terukir kisah hidupnya, tempat kelahirannya, dan alasan mengapa ia meninggal di sana. Di kedua sisi makam, ukiran naga hijau dan harimau putih saling berjalin, menjaga pintu masuk makam, sementara di atas makam, sebuah pedang batu besar tertancap di puncaknya, megah dan mengesankan. Angin dingin sesekali berhembus keluar dari celah-celah di pintu makam, membuat bulu kuduk merinding. Aura dinginnya jauh melampaui aura gletser yang membekukan di wilayah utara, menyebabkan banyak kultivator alam pemecah kekosongan tingkat lanjut menggigil dan bersin berulang kali. Astaga, auranya begitu kuat dan mengerikan. Mungkinkah ada mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya di dalam? Jika itu terjadi, saya penasaran berapa banyak orang yang akan menjadi salah satu dari mereka. Nightwind bergumam sendiri, melirik kerumunan di sekitarnya dengan tatapan jijik. Banyak orang memandang pria ini dengan ekspresi jijik di wajah mereka. Meskipun makam itu kini terlihat sepenuhnya oleh semua orang, angin kencang yang mengerikan di sekitar mereka tidak berhenti. Semua orang hanya bisa menyaksikan dari jauh dan tidak bisa mendekati makam tersebut. Selain itu, terdapat lingkaran cahaya tipis di atas makam, yang kemungkinan merupakan sesuatu di dalam perisai pelindung. Adapun kekuatannya, tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang cukup bodoh untuk mengujinya, karena tidak ada yang sanggup menanggung konsekuensi dari melakukannya. Makam itu hanya bisa dibuka setelah badai benar-benar mereda. Semua orang sudah siap, tetapi saat ini, tidak ada yang tahu kapan tempat itu akan dibuka. Sementara itu, di bawah tebing Xuantian, Limowen tanpa sadar telah mengasingkan diri di dalam menara Qiankun selama lebih dari setengah tahun. Karena aliran waktu di dalam meningkat lagi, tidak banyak waktu yang berlalu di luar. Hari ini, pedang Dewa Petir di dalam tubuhnya telah sepenuhnya menghilang, berhasil menyatu ke dalam bola. Pada saat itu, auranya mulai mengguncang langit dan bumi, dan bola itu terus menyusut saat berputar. Dia sepenuhnya mengaktifkan seni ilahi pemusnahan ilusi, memadatkan niat pedang di dalam bola tersebut. Meskipun proses transformasinya lambat, bola itu akan berubah menjadi inti pedang lebih cepat dengan setiap siklus kecil seni ilahi pemusnahan ilusi. 2 hari kemudian, pil pedang itu berhasil dipadatkan dan mengambil bentuk, tampak hanya sebesar telur. Di tengah inti pedang, pada pedang roh mini, gambar mutiara roh air mulai perlahan mengembun pada pedang roh tersebut. Apakah ini pil pedang? Mengubah pedang menjadi ramuan, memadatkan kemauan menjadi pedang, kelima elemen saling menghasilkan satu sama lain, berevolusi menjadi berbagai jalur, semua senjata terdiri dari 3 elemen, terintegrasi dan saling terhubung. Meskipun mata Limowen terpejam, dia menggumamkan beberapa kata, dan seluruh tingkah lakunya sangat menyeramkan. Bagian 308. Saat Limowen menggumamkan kata-katanya, 3 karakter dari 9 kata sejati, Bing, Z, Jie, berkedip terus-menerus di tubuhnya. Karakter, Lin, tiba-tiba muncul di antara alisnya, dan kekuatan jiwanya melonjak keluar seperti lautan, menyebar ke segala arah. Ya Tuhan, mantra 9 suku kata. Dia memahami 3 di antaranya sekaligus. Apakah Tuan muda ini menantang langit? Karakter, Bing, melambangkan pembunuhan dan peperangan. Karakter, C, melambangkan integrasi dan pemahaman, kesatuan manusia dan pedang, dan karakter, Jie, melambangkan penguasaan semua prinsip, kedekatan dengan alam, dan melihat hakikat segala sesuatu. Tuanku telah mengalami transformasi total, aku tidak lagi bisa melihat menembus dirinya. Setelah Cuki berseru kaget, matanya dipenuhi dengan keheranan. Namun, setelah mantra 9 karakter di tubuhnya berdenyut terus-menerus selama setengah jam, semuanya mengalir ke pedang spiritual di dalam inti pedang. Auranya tiba-tiba meledak, dan seberkas cahaya 5 warna melesat lurus ke langit. Tubuh Limowen tiba-tiba muncul di dasar tebing Xuantian. Di atas, awan hitam bergulir, dan suara kilat dan guntur bergema di seluruh alam semesta. Ledakan. Setelah raungan yang memekakkan telinga datang dari langit, sebuah pilar petir menyambar di bawah tebing Xuantian. Setelah terbentuk selama setengah jam penuh, awan petir itu akhirnya menemukan sasarannya. Saat seberkas cahaya warna-warni melesat ke langit, petir itu juga menyambar ke bawah, mendarat tepat di kepala Limowen. 13 pedang dunia bawah, pemburu jiwa. Limowen membuka matanya, dan pedang Tianyum muncul di tangannya. Dia menusuk pilar petir dengan pedang itu. Saat pilar petir itu hancur, kilat menyebar di langit dan bumi, menghasilkan ledakan yang teredam. Setelah dengan cepat meredam pancaran cahaya 5 warna itu, ia dengan tenang memandang awan badai yang bergulir di kehampaan. Karena terprovokasi, awan petir itu meledak berulang kali, lalu dengan cepat berubah menjadi hitam, membentuk pusaran yang mulai berputar. Awan itu dengan cepat menyelimuti seluruh langit di atas tebing Xuantian. Banyak sekali tokoh-tokoh perkasa yang bergegas ke tepi alam rahasia Xuantian memandang awan petir di kehampaan yang jauh dengan ekspresi terkejut. Siapa yang berani melepaskan petir yang dahsyat itu? Seberapa dibenci orang ini sebenarnya?
Mungkinkah ini sambaran petir kesengsaraan dari seorang ahli alam roh pemurnian? Bagaimana bisa ini begitu menakutkan? Ayo kita lihat sendiri keseruannya. Lagi pula, alam rahasia itu belum terbuka. Banyak tokoh berpengaruh tersenyum geli setelah berbicara. Di antara kerumunan, Ye Bugui, Yin Shaoning, dan Feng Jiuyu semuanya menunjukkan ekspresi kebingungan. Seolah baru menyadari sesuatu, ekspresi mereka berubah, dan mereka berkata serempak, mungkinkah semut itu sedang mengalami cobaan? Kata-kata mereka membuat banyak orang bingung, tetapi setelah selesai berbicara, ketiganya memasang ekspresi muram. Kemudian, sosok mereka menjadi kabur dan berubah menjadi 3 garis cahaya, melesat ke arah tebing Suantian. Dasar bajingan, apakah itu kau? Jika ya, maka hari ini adalah hari kematianmu. Yin Shaoning meraung dalam hati, niat membunuhnya melonjak. Sebagai penyerang tercepat, kebenciannya terhadap Limo Wen jauh melampaui kebenciannya terhadap Ye Bugui dan Feng Jiuyu. Mereka semua tahu bahwa petir yang dahsyat seperti itu akan sangat melemahkan lawan jika mereka terluka, dan bahwa saat penderitaan berakhir akan menjadi saat kematian mereka. Karena setelah masa kesusahan berakhir, meskipun akan ada pahala, jika kamu terluka, kamu akan dibunuh oleh orang lain yang akan mengambil kesempatanmu. Itu adalah anugerah dari surga. Bahkan sedikit pun sangat bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, ada banyak individu berkuasa yang ahli dalam hal semacam ini. Mereka muncul setelah orang lain menyelesaikan cobaan mereka, merebut kesempatan mereka, dan membunuh mereka yang sedang mengalami cobaan. Saat ini, itulah yang terlintas di benak Yin Shaoning. Dia tahu bahwa hanya seorang ahli bela diri seperti Limo Wen yang mampu menarik petir yang dahsyat. Petir biasa tidak memiliki kekuatan seperti itu. Nihilis Knight dan Win Nine Nether, tentu saja tidak ingin ketinggalan, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Banyak tokoh berpengaruh juga terbang ke lokasi saat itu, ingin melihat siapa yang sedang mengalami cobaan di tebing Suantian. Tepat setelah banyak tokoh berpengaruh pergi, angin kencang di luar makam tiba-tiba berhenti. Saat angin kencang mereda, banyak tokoh berpengaruh langsung menunjukkan ekspresi kegembiraan. Pintu menuju alam rahasia akan segera terbuka. Hahaha, apa yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang bodoh itu? Seharusnya mereka langsung masuk dan mengambil banyak barang. Bukankah itu lebih baik? Banyak orang tertawa terbahak-bahak, ekspresi mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Saat gerbang makam perlahan terbuka, sebuah lingkaran cahaya biru muncul, dan kemudian gerbang ruang angkasa tiba-tiba terbuka. Sesosok kuat bergegas menuju gerbang ruang angkasa, tetapi tepat sebelum ia masuk, ia langsung tersedot ke dalam gerbang tersebut. Di depan mata banyak orang, gerbang ruang berputar itu langsung hancur berkeping-keping menjadi debu, dan di tengah semburan kabut darah, banyak orang gemetar ketakutan. Bodoh, portalnya berputar, dan kau berani mendekatinya. Kau mencari kematian. Salah satu pria kuat itu mengumpat dengan marah, wajahnya penuh dengan rasa jijik. Pada saat ini, di dasar tebing Suantian, pilar petir kedua berubah menjadi cahaya hitam dan menghantam kepala Limo Wen, berusaha mencabik-cabiknya. Limo Wen mengacungkan pedangnya, melepaskan tusukan spiral yang diresapi dengan kekuatan reinkarnasi yang dahsyat dan kehampaan, langsung menembus pusat pilar petir. Dengan suara mendesis, pilar petir itu hancur lagi, mengeluarkan bunyi gedebuk yang teredam. Kilat menyambar di langit, menerangi seluruh bagian bawah tebing Suantian. Ledakan. Sambaran petir kedua baru saja teredam ketika petir ketiga dan keempat menyusul tak lama kemudian, membuat Limo Wen benar-benar terkejut. Tembakan cepat, astaga! Sebelum dia selesai berbicara, pilar petir kelima tiba-tiba turun, dan ketiga pilar petir itu langsung tumpang tindih, menghancurkan Limo Wen tanpa ampun. Di dalam guntur itu, terpancar kekuatan penghancur yang jauh lebih dahsyat. Melihat ini, Limo Wen hanya bisa meraung. Saat pedang Tianyu di tangannya berdering, 5 niat pedang mengalir ke dalam pedang dan menembus petir. 1 pedang mengubur jiwa, 13 pedang dunia bawah, tusukan angin puyuh. Limo Wen tak berani lengah. Ia menyuntikkan 2 pedang secara beruntun ke arah pilar petir, dan pilar petir terakhir menghantam tubuhnya. Tubuhnya seketika diselimuti oleh pilar-pilar petir yang tak terhitung jumlahnya, berderak dan meletup-letup. Diiringi oleh sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, yang berubah menjadi ular petir, tubuh Limo Wen terus terkikis tanpa henti. Ia hanya bisa mengaktifkan seni ilahi pemusnahan ilusi dan mulai melahap mereka tanpa ampun. Yang mengejutkannya, saat seni ilahi pemusnahan ilusi diaktifkan, pedang spiritual di dalam inti pedangnya bergetar, dan pilar petir yang menyelimuti tubuhnya berubah menjadi gelombang pasang, yang dengan cepat dilahap oleh pedang spiritual tersebut. Limo Wen langsung terkejut. Tidak mungkin, sifat-sifat pedang ilahi petir tidak hilang setelah intinya dimurnikan. Pada hari ke-7, menghadapi pertanyaan Limo, dia hanya bisa terkekeh dan berkata, "Tuan, apakah Anda bodoh?" Pedang ilahi telah berubah menjadi pil, dan karakteristik aslinya tetap sama, bahkan telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin petir penghancur ini dapat melukaimu? Lihat betapa cemasnya dirimu. Cepat singkirkan pedang surgawi, seseorang sedang datang. Setelah Cuki selesai berbicara, Limo Wen langsung terkejut. Dia buru-buru menyimpan pedang Tianyu dan mengaktifkan niat pedang ruang waktu, menghancurkan ruang di sekitarnya. Dia harus berhati-hati, karena pedang Tianyu bukanlah senjata biasa, jika ditemukan oleh seseorang dengan motif tersembunyi, dia akan menjadi target pengejaran seluruh dunia. Bahkan para ahli di alam pemurnian dewa atau yang lebih tinggi mungkin akan datang untuk merebut pedang transendensi surgawi. Setelah sambaran petir kelima benar-benar hilang, awan petir di langit menjadi semakin ganas, dengan cepat membentuk awan jamur, yang kemudian mulai berputar membentuk corong.
Tatapan Limo Wen berubah dingin saat dia berkata, ayo, aku tidak akan membela diri, biarkan kau menebasku. Bagian 309. Ledakan. Ledakan yang memekakan telinga menggema di kehampaan saat seekor ular raksasa yang merusak tiba-tiba muncul dari awan badai dan menerkam ke arah Limo Wen. Kilat dan kekuatan penghancur saling berjalin di tubuhnya, dengan jelas menunjukkan niatnya untuk menghancurkan tubuh Limo Wen. Petir muncul. Mustahil, ini pertama kalinya tuan muda saya mengalami cobaan petir. Apakah surga telah melakukan kesalahan? Mengapa petir muncul pada kemunculan pertamanya? Apakah dunia ini begitu tidak toleran terhadapnya? Mata Cuki dipenuhi dengan ketersenjing dan kebingungan. Eleven bergumam, petir yang hanya muncul ketika makhluk tertinggi yang tiada duanya mengalami cobaan adalah sesuatu yang tidak pernah kusangka akan kutemui untuk tuan mudaku pada cobaan pertamanya. Sekarang, kita hanya bisa menunggu dan melihat apa yang bisa dilakukan pedang Dewa Petir. Jika bukan karena itu, kurasa tuan muda pasti sudah mati. Setelah Eleven selesai berbicara, dia terdiam. Apa yang bisa dia katakan tentang kekuatan petir yang begitu menakutkan? Limo Wen terdiam saat melihat ular petir yang sangat besar itu. Tidak mungkin, ternyata ada secercah kekuatan purba yang menghancurkan bercampur di dalamnya. Ini dimaksudkan untuk membunuhku. Karena kau ingin aku mati, jangan salahkan aku jika aku melawanmu sampai mati. Sialan kau, Tuhan, kau sudah keterlaluan. Saat dia berbicara, dia langsung mengaktifkan inti pedang. Begitu inti pedang berputar, niat pedang yang besar langsung berubah menjadi hujan pedang, yang muncul di antara alisnya. Setelah raungan, hujan pedang itu melesat keluar. Domain pedang hampa, satu pedang menembus langit. Pedang-pedang spiritual yang tak terhitung jumlahnya muncul dari antara alisnya, membentuk lautan pedang sebesar ember, berlapis-lapis, mengeluarkan suara gemuruh, dan melesat ke arah Lei Mang. Lei Mang meraung, membuka mulutnya yang besar, dan menyemburkan petir yang menghantam lautan pedang Limo Wen. Namun, pedang-pedang roh yang tak terhitung jumlahnya terus bermunculan dari antara alisnya dan melesat menuju kilat yang dimuntahkan oleh ular piton petir. Setelah ledakan dahsyat di langit, energi petir tersebut menghilang dengan cepat. Tepat ketika Lei Mang hendak ditusuk, tubuh Limo Wen melesat ke kepala Lei Mang, dan dia menggunakan tangannya untuk berubah menjadi pedang, menusukkannya dengan ganas ke tengkorak Lei Mang. Di telapak tangannya, terdapat aksara, prajurit, besar yang terbungkus rapi, dan dengan mudah menembus kepala Lei Mang. Dengan raungan dahsyat, tubuh besar Lei Mang tiba-tiba berubah menjadi kilatan petir yang menyebar ke segala arah. Segumpal sumber kehancuran, tidak lebih besar dari jari kelingking, digenggam oleh Limo Wen. Dia dengan santai memasukkannya ke dalam mulutnya, dan setelah getaran, auranya menyapu langit. Ternyata memang semut itu. Sialan, bagaimana bisa dia sekuat itu? Yin Shaoning baru saja tiba ketika dia melihat Limo Wen melesat ke langit dari jurang di bawah, membunuh Lei Mang dalam satu gerakan. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dan setelah mengumpat, dia berdiri di sana dengan tercengang. Ye Bugui dan Feng Jiuyu tiba satu persatu di kehampaan sejauh 100.000 kaki, menatap dengan serius ke arah Limo Wen yang sedang memurnikan kekuatan penghancuran. Seperti yang diceritakan dalam legenda, berambut putih dan berjubah hitam. Anak ini sangat kuat. Dia benar-benar pantas disebut sebagai ahli dalam mengendalikan angin dan awan. Dia memang luar biasa. Setelah Feng Jiuyu selesai berbicara, dia tidak mengatakan apapun lagi. Sementara itu, Ye Bugui berkata dengan dingin, sekalipun dia seorang jenius yang tak tertandingi, dia pasti akan mati hari ini. Siapapun yang menghina kuil malam gelapku tidak akan diizinkan untuk hidup. Hehehe, kau takut padanya, iya. Apa hubungannya kuil malam gelap dengan ini? Hanya saja gerbang malam gelap yang kau ciptakan menyimpan dendam padanya. Apakah benar-benar pantas bagimu untuk memberi label seperti itu pada seseorang? Seharusnya ada batasan untuk sikap tidak tahu malu. Meskipun mereka musuh atau saingan, bukankah seharusnya tetap ada setidaknya rasa hormat dasar? Menghadapi sikap kurang ajar Ye Bugui, Feng Jiuyu tak tahan lagi dan langsung mengejek pria itu, sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya. Ye Bugui langsung marah besar. Dasar bajingan, kau berpihak pada siapa? Mengapa kau membela semut itu? Ye Bugui adalah orang yang kejam, dia langsung berkonfrontasi dengan Feng Jiuyu. Feng Jiuyu terdiam sejenak, lalu berkata dingin, pergi sana. Aku tidak bicara dengan orang bodoh. Anggap saja aku tak terlihat. Setelah mengatakan itu, tubuh pria itu berkelebat dan menghilang dari pandangan Ye Bugui. Dia bersembunyi dan menjadi penonton. Pada saat itu, tubuh Yin Shaoning bergetar, dan dia hendak menyerang Limo Wen. Sementara itu, Limo Wen, yang berada di kejauhan, juga melihat Yin Shaoning dan dua orang lainnya setelah dia membunuh Lei Mang. Setelah Feng Jiuyu menghilang, senyum tipis muncul di wajahnya. Dia menyebarkan kekuatan spiritualnya, meliputi radius 10.000 kaki di sekitar tubuhnya untuk mencegah dirinya diserang secara tiba-tiba. Ketika dia melihat bahwa Yin Shaoning benar-benar ingin menargetkannya saat ini, dia langsung menunjukkan senyum meremehkan. Karena awan petir di atas kepalanya masih berputar-putar, memunculkan serangan yang lebih dahsyat lagi. Pria ini memberi isyarat kepada Yin Shaoning dengan jarinya dan mengirimkan suaranya, datang dan bunuh aku. Kalau kau berani, ayo kemari. Kalau tidak, pergilah. Melihatmu saja sudah membuatku jijik, dasar idiot. Pria itu bersikap sangat sarkastik, yang membuat Yin Shaoning marah. Namun setelah melirik awan badai di atas kepala Limo Wen, dia berhenti di tempatnya, menggertakkan giginya. Dasar bajingan, mari kita lihat berapa lama lagi kau bisa bersikap sombong.
Begitu masa sulit ini berakhir, itu akan menjadi hari kematianmu. Yin Shaoning sekali lagi melontarkan kata-kata kasar, yang membuat Limo Wen menertawakannya tanpa ampun. Dia mengabaikan Yin Shaoning dan menatap awan petir di langit, ekspresinya tampak muram. Bahkan Lei Mang sudah muncul, Xiao Qi, menurutmu siapa yang akan muncul selanjutnya? Kalau aku tidak salah, mereka mungkin akan mengirimkan ular piton petir yang lebih kuat lagi untuk menghadapimu. Biasanya memang begitu. Tepat ketika Cuki selesai berbicara, seekor ular piton petir sebesar ember, bergemuruh dengan kilat, tiba-tiba muncul dari awan petir, melata, dan langsung menerkam kepala Limo Wen, mulutnya yang menganga menelannya hidup-hidup. Haha, sampah, kau sudah ditelan. Mari kita lihat bagaimana kau berjuang kali ini. Ketika Yin Shaoning melihat Limo Wen ditelan, dia tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah membunuh Limo Wen. Kegembiraan yang ditunjukkannya sungguh tak tertandingi. Sementara itu, Ye Bugui berseru kaget, tidak mungkin. Seharusnya tidak seperti itu. Karena pada saat ini, ular petir telah melesat ke awan, ini baru sambaran petir ketujuh. Tubuhnya bergerak bola-balik di awan petir, menyerap kekuatan guntur dengan segenap kekuatannya, ingin memusnahkan Limo Wen sepenuhnya, yang telah ditelannya. Pada saat ini, sebuah karakter, Z, berukuran besar menutupi tubuh Limo Wen. Muncul dengan cahaya keemasan, dia menutup matanya dan, seolah-olah di ruang kosong, sepenuhnya mengaktifkan seni ilahi pemusnahan ilusi di dalam perut ular petir. Saat kekuatan ilahi beredar, kekuatan penghancur yang sangat dahsyat itu langsung menyerap sebagian besar kekuatan petir di dalam tubuh ular petir. Yang satu adalah integrasi, aku adalah dunia dari segala sesuatu, dan segala sesuatu di dunia adalah aku. Dasar makhluk sialan, kau berani melahapku. Akan kupastikan kau bahkan tidak tahu bagaimana kau mati. Ayo, jadilah santapanku. Saat Limo Wen bergumam, kekuatan melahapnya yang dahsyat seketika menyerap sepertiga energi ular petir lainnya. Saat inti pedangnya bergetar, pedang spiritual di tengahnya mulai berputar, melepaskan kekuatan melahap yang tak terbatas dan niat pedang yang sangat besar, membentuk rantai Dao Agung. Dalam sekejap mata, ia menembus lubang besar di tubuh ular petir, mengikatnya erat di dalam awan petir, membuatnya tidak dapat bergerak. Kehancuran ilusi, keahlian ilahi, melahap. Tubuh Limo Wen tiba-tiba keluar dari perut ular petir, lalu berbalik dan menelannya bulat-bulat. Seluruh tubuhnya bergemuruh dengan kilat, membuatnya tampak sangat menakutkan. Astaga, menelan ular utuh. Bajingan ini, apakah dia masih manusia? Ekspresi Yin Shaoning berubah drastis saat itu, dan dia mulai mengumpat lagi. Dia benar-benar luar biasa. Bagian 310. Siapapun yang tidak tahu lebih baik akan berpikir bahwa Limo Wen mencuri istrinya dan memperkosa semua wanita di keluarganya, itulah sebabnya pria ini sangat membenci Limo Wen. Aku belum pernah mendengar dia mengucapkan kata-kata baik. Dia benar-benar psikopat, menjijikkan. Limo Wen mengabaikan sumpah serapah pria itu. Dia tidak mau repot-repot mengatakan sepatah kata pun kepada orang seperti itu, karena melakukan hal itu hanya akan menurunkan standar dirinya sendiri. Karena tidak ada lagi yang bisa dikatakan, maka satu-satunya pilihan yang tersisa adalah membunuh. Setelah melahap ular petir, auranya melonjak sekali lagi, dan niat pedang petirnya menembus level yang lebih tinggi. Kekuatan petir di sekitarnya tiba-tiba berhenti, dan pedang petir kecil mulai berputar di sekitar tubuh Limo Wen, memancarkan kilatan petir yang sangat menyeramkan. Limo Wen sangat gembira, niat pedangnya tiba-tiba berubah menjadi kekuatan dahsyat, meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Dia tidak perlu lagi takut akan petir yang menghancurkan. Dia tidak lagi takut meskipun makhluk yang lebih kuat muncul. Saat dua guntur bergemuruh dari langit, awan petir di sekitarnya tiba-tiba menyatu, dan dua naga petir, masing-masing sepanjang 100 kaki, tiba-tiba muncul di langit. Saat awan petir benar-benar menghilang, kedua naga itu meraung, dan bola petir hitam menghantam tubuh Limo Wen. Ledakan. Suara dentuman teredam terdengar saat tubuh Limo Wen terlempar ribuan kaki, percikan api berterbangan kemana-mana, dan gelombang kejut dahsyat merobek kehampaan di sekitarnya. Melihat ini, Yin Shaoning dan Ye Bugui, yang berada di kejauhan, mencibir dan menghilang dari tempat itu. Para penonton yang tiba kemudian semuanya terkejut. Bajingan tak tahu malu, melancarkan serangan mendadak saat ini, sungguh tak tahu malu. Sialan, kedua sampah ini memalukan bagi semua ahli bela diri di wilayah barat. Mereka menjijikkan. Mereka benar-benar melancarkan serangan mendadak saat semua orang sedang terlibat pertempuran dengan naga petir. Mereka sama sekali tidak punya batasan. Cek, intinya, harga diri, berapa nilaimu? Di dunia ini, selama kau masih hidup, kau punya harga diri. Apa gunanya harga diri jika kau sudah mati? Harga diri itu akan membusuk dalam 3 hari. Balaxiong, yang mengikuti di belakang, tiba-tiba berbicara, tanpa memberi kesempatan untuk membantah. Inilah gambaran sebenarnya dari Origin Star, demi bertahan hidup, seseorang tidak punya pilihan selain menggunakan segala cara yang diperlukan. Serangan mendadak hanyalah sebagian kecil dari masalah, banyak orang tidak hanya menggunakan racun, tetapi juga metode yang lebih licik, teknik rahasia, kutukan, dan lain-lain, sehingga mustahil untuk ditangkis. Ketika Limo Wen melihat keduanya tiba-tiba menghilang dari tempat itu, ekspresinya langsung berubah menjadi sangat dingin dan tegas. Awalnya dia bermaksud untuk langsung memasuki Menara Qiankun dan membiarkan kedua orang itu melawan naga petir. Namun setelah mempertimbangkannya, dia tidak melakukan itu, dia ingin menghadapi mereka berdua secara langsung. Dia tidak menganggap serius yang satu berada di puncak tingkat ketiga alam inti emas dan yang lainnya berada di tahap awal tingkat kedua alam inti emas.
Saat kedua naga itu meraung dan menyerbu ke sisi Limo Wen, mereka secara bersamaan memuntahkan bola petir yang menyambar tubuh Limo Wen. Tubuh Limo Wen bergetar, inti pedangnya berguncang, dan bola petir itu menghilang dalam sekejap mata, sepenuhnya ditelan oleh inti pedang. Para penonton langsung bersorak riuh. Pada saat itu, Limo Wen mengulurkan tangannya dan, di tengah tatapan terkejut dari banyak orang, meraih tanduk kedua naga petir tersebut. Saat auranya melonjak, dia mulai berputar di kehampaan. 13 pedang dunia bawah, tusukan angin puyuh. Makhluk itu bergumam, wujudnya berubah-ubah seperti hantu saat ia mencengkeram tanduk naga kembar dan berputar liar. Ye Bugui dan Yin Shaoning, yang baru saja mendarat dalam jarak 10 zang dari Limo Wen, benar-benar tercengang. Sebelum keduanya sempat bereaksi, tubuh mereka tersapu oleh tubuh naga yang sangat besar itu. Mereka tidak hanya terkena satu kali, tetapi juga terkena lagi saat mereka terbang di udara. Dalam sekejap mata, keduanya telah terkena tembakan lebih dari selusin kali. Di tengah cemoohan kerumunan, keduanya, dengan tubuh mereka berkobar seperti disambar petir, dihempaskan ke jurang di bawah, darah menyembur dari mulut dan hidung mereka. Kedua idiot itu memang mencari masalah. Pengalaman pahit manis itu tak terlupakan. Feng Jiuyu, yang duduk di kehampaan, kini sepenuhnya bertindak sebagai penonton. Bukan berarti dia tidak ingin membunuh Limo Wen, tetapi dia merasa bahwa akan terlalu tidak bermartabat untuk bertindak bersama dengan Ye Bugui dan Yin Shaoning. Lagi pula, dia adalah pemimpin cabang termuda dari 9 kuil suci dunia bawah. Jika dia bertindak saat ini, itu akan sangat mengurangi statusnya. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti memotong lengannya sendiri. Ye Bugui dan Yin Shaoning, setelah disambar naga petir, batuk darah dari mulut dan hidung mereka, dan asap hitam mengepul dari mulut mereka. Menghancurkan petir bukanlah hal yang mudah. Kedua pria ini tidak pernah menyangka bahwa Limo Wen akan melakukan tipuan seperti itu kepada mereka. Sementara itu, Limo Wen, sambil berputar, mulai dengan panik melahap energi petir yang ada di dalam tubuh kedua naga tersebut. Setelah memurnikan secercah kekuatan asal yang menghancurkan, dia tidak lagi takut akan kekuatan penghancur yang mengerikan dari naga kembar itu. Selain itu, saat mereka berputar-putar, mereka melahap segala sesuatu yang ada di jalan mereka, menyebabkan raungan kedua naga itu mengguncang langit. Saat kilat menyambar terus-menerus dari mulut naga kembar itu, kilat tersebut mengenai tubuh Limo Wen lalu lenyap tanpa jejak dalam sekejap mata. Hal ini menimbulkan kehebohan di antara banyak penonton. Pria ini terlalu kasar. Ya, aku belum pernah melihat ahli bela diri yang begitu menakutkan sebelumnya. Dia menganggap petir kesengsaraan sebagai lelucon. Ini pertama kalinya dalam sejarah aku melihat orang seperti ini. Memang, pada tahap inti emas, untuk memanggil petir yang menghancurkan, berapa banyak orang di dunia ini yang memiliki kemampuan seperti itu. Menghancurkan petir adalah satu hal, tetapi membiarkan kita menyaksikan manifestasi petir yang hanya terjadi sekali setiap 10.000 tahun. Mengubah petir menjadi materi adalah satu hal, tetapi dia benar-benar menangkap kedua naga itu dan memperlakukan mereka seperti mainan, memutar-mutar mereka berputar-putar. Siapa yang bisa mentolerir ini? Alam surga misterius telah terbuka. Aku tak tahan lagi, aku pergi. Setelah menyelesaikan kalimatnya, seorang pemuda berbalik dan pergi, dengan wajah sangat sedih. Dia bukan satu-satunya yang menerima pukulan berat, banyak tokoh berpengaruh menggelengkan kepala dan menghela napas saat menyaksikan pemandangan ini sebelum berpaling. Mereka tahu bahwa, kecuali ada keadaan yang tidak terduga, Limo Wen akan menjadi pemenang utamanya. Pada saat itu, Limo Wen, yang berada di kehampaan, berhenti, dan Lei Yilong sudah merasa pusing dan kehilangan orientasi. Limo Wen mengangkat kedua tangannya ke atas kepala, menggunakan naga kembar sebagai senjata, dan menyerbu ke depan, menghantamkan naga-naga itu dengan keras ke arah Yin Shaoning dan Ye Bugui di jurang. Kalian berdua idiot, terima ini. Dua naga menghancurkan seekor anjing. Pria ini, dia tidak bisa mengatakan hal yang baik, dia hanya mengutuk mereka berdua. Saat Lei Long meraung kesakitan, tubuhnya tanpa sadar terhempas ke arah Ye Bugui dan Yin Shaoning. Setelah melihat tubuh itu berkobar di sambar petir, keduanya ketakutan dan tidak berani menghadapi sambaran itu secara langsung. Mereka melarikan diri sejauh 10.000 kaki, menghilang tanpa jejak. Pada saat itu, mereka dipenuhi rasa takut. Menggunakan naga petir sebagai senjata sungguh luar biasa, kemampuan Limo Wen dalam memanfaatkan sumber daya lokal tidak tertandingi. Hahaha, ayo, jangan lari, mari kita bertarung sampai subuh. Si bodoh ini, setelah melihat Yin Shaoning dan Ye Bugui melarikan diri, segera berdiri di kehampaan, meraih naga petir dengan kedua tangan, melahapnya dengan rakus, dan tertawa terbahak-bahak. Banyak sekali pendekar bela diri menggelengkan kepala dan berkata, luar biasa. Dia menghancurkan dua orang, bagaimana kita bisa bertarung seperti ini? Setelah mengatakan itu, mereka berbalik dan menuju ke alam rahasia Suantian. Tidak ada lagi yang bisa dilihat di sini. Keanehan Limo Wen mengejutkan semua orang, jika mereka terus mengamati, mereka khawatir hati dao mereka akan runtuh. Saat semua orang pergi, sosok Feng Jiuyu juga menghilang ke dalam kehampaan. Dia sebenarnya sudah menyerah untuk menyerang Limo Wen saat itu, dia tidak bodoh, dia tahu itu mustahil untuk berhasil. Melihat semua orang pergi, Limo Wen mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya, menyebabkan tubuh naga itu meledak. Petir mereda, dan cobaan berhasil diatasi. Saat kedua naga itu binasa secara tragis, cahaya ilahi turun ke atasnya, memancarkan cahaya keemasan dan menyelimuti tubuhnya.